Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Sobat Perubahan, tentunya di diskusi perubahan dengan narasumber Bapak Dr. Insinyur Haji RB Fatajasin MS. Nah, beliau merupakan Kepala Bakorwil Pamekasan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kita semua pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sobat Perubahan, pada sore hari ini kita akan melaksanakan diskusi perubahan, yaitu terkait tema pembangunan ekonomi dan daya tarik investasi di Madura. Saat ini kami bersama narasumber yang sudah hadir di Rumah Perubahan. Dan perlu kita beritahukan kepada seluruh Sobat Perubahan bahwa kita hadir di live Instagram di Ahmad Yunus 4 Sumeneb Indonesia Youth Inspiration, Just Picture Yulia Ningsih, dan juga Sumeneb Superhit dan Bakorwil Pamekasan. Waktu kita sampai sejam ke depan, jadi masih bisa untuk Sobat Perubahan berbincang-bincang melalui Instagram di kolom komentar. Nantinya silahkan berikan pertanyaan, nanti saya akan sampaikan kepada narasumber pada sore hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir di Rumah Perubahan. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah sehat walafiat dan tetap semangat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkait ini Pak, terkait tema kita yaitu pembangunan ekonomi dan daya tarik investasi di Madura. Sedikit bertanya dan juga ingin tahu Sobat Perubahan di sana. Bapak sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan, kira-kira tugas sebagai Bakorwil itu seperti apa Pak? Terima kasih Mas Didi. Iya. Saya merasa terhormat dan tersanjung ketika Rumah Perubahan di bawah Mas Yunus yang memang sosok milenial yang saya anggap punya potensi besar dan pada suatu saat pasti jadi pemimpin terus kita semua. Jadi kalau boleh saya mereview, mengingat-ingat sebuah perubahan itu, saya pernah membaca buku dari ahli kelembagaan namanya Robert Burn itu dan Peter Sings. Jadi dia membuat banyak teori-teori di dalamnya. Jadi kata-kata di pengantar yang saya sampai sekarang nggak bisa hilang di pikiran saya, bahwa di dunia ini kan nggak ada yang kekal. Nggak ada yang kekal. Ya, benar. Kecuali perubahan. Dan perubahan ya, benar. Perubahan itu ya kekal sampai kapanpun. Oleh karenanya maka jangan pernah tinggalkan Rumah Perubahan ini untuk bisa membicarakan konsep-konsep termasuk pembangunan ekonomi dan daya tarik investasi ya di Madura pada khususnya. Tugas saya di Badan Koordinasi Wilayah. Kadang-kadang orang nggak paham Bakorwil itu apa, binatang apa. Jadi saya pikir kalau orang-orang terdahulu itu tahu, Mas Didi, bahwa Bakorwil dulu itu adalah seorang dipimpin oleh seorang residen. Jadi di zaman Belanda itu memang ada struktur yang gubernur jenderal, kemudian gubernur itu dibantu oleh residen-residen. Yang di Madura itu ada di Pamekasan. Di Pamekasan. Maka Rumah Perubahan residen saya yang di Pamekasan itu masih tinggalan zaman Belanda dan kokoh. Jadi tugas yang ada sekarang sesuai dengan undang-undang yang ada, Badan Koordinasi itu kepanjangannya dari Badan Koordinasi Wilayah, Pemerintahan dan Pembangunan. Pemerintahan dan Pembangunan. Pembangunan di dalamnya ada ekonomi. Benar. Jadi pas ya
ya. Jadi memang rumah perubahan ini rasanya tidak salah pilih memilih narasumber yang melihat bagaimana kira-kira pembangunan ekonomi dan daya tarik investasi di Madura pada khususnya. Jadi tugas saya yang pertama adalah melakukan koordinasi. Saya harus berkoordinasi dengan kabupaten di bawah wilayah Bakorwil, yaitu Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Koordinasi, kemudian mengawasi, kemudian memfasilitasi, ya apa kira-kira yang diawasi, yang dikoordinasikan, dan yang dievaluasi adalah program-program jalannya pemerintahan dan pembangunan mewakili gubernur di suatu wilayah. Jadi kepala Bakorwil yang ada 1 sampai 5 di Jawa Timur itu adalah kepanjangan tangan gubernur Jawa Timur. Dulu setelah residen namanya pembantu gubernur. Sekarang ada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan. Jadi konteksnya semua program pembangunan, semua program pemerintahan itu tidak lepas dari kami selaku wakil gubernur di wilayah Madura untuk program-program. Maka di dalam strukturnya saya dibantu oleh kepala bidang pemerintahan, ada kepala bidang pembangunan ekonomi, ada kepala bidang infrastruktur, ada kepala bidang Kemas. Ya, kesejahteraan masyarakat. Ya, ada seorang sekretaris. Jadi sangat mulia apa yang diamanatkan kepada kami, termasuk di dalamnya adalah bidang pembangunan ekonomi yang cocok dengan konteks dan tema pada sore hari ini. Saya kira itu apa yang bisa disampaikan sehubungan dengan Mas Didi tadi menyampaikan tentang tugas pokok dan fungsi. Ya. Benar. Melakukan koordinasi dan juga pembangunan, evaluasi, membantu gubernur secara langsung di suatu wilayah, tentunya sering berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan daerah di Madura, di 4 kabupaten. Nah, kalau disambungkan dengan daya tarik investasi di Madura, kira-kira seberapa banyak untuk investasi di Madura, dan nantinya kita juga ingin tahu dari Bapak apa saja investasi di Madura yang memang kita ketahui bahwa Madura banyak sekali potensi-potensi investasi yang memang butuh dikembangkan, sehingga perlu juga komunikasi dan informasi kepada gubernur langsung melalui Bapak sebagai kepala Bakorwil dan juga nantinya pimpinan-pimpinan daerah. Mungkin seperti apa Pak komunikasi yang dilakukan? Kebetulan sebelum jadi kepala Badan Koordinasi Wilayah 4 Pamekasan di Madura, saya 4 tahun pernah menjabat sebagai Kepala Biro Ekonomi di pemerintah provinsi. Kepala Biro itu berada langsung di bawah gubernur, membantu gubernur merumuskan kebijakan, menyiapkan data dalam rangka kebijakan ekonomi ini. Jadi seperti apa? Kalau kita bicara investasi di suatu daerah, maka saya harus menyampaikan kinerja ekonomi, karena investasi adalah salah satu salah satu sub daripada sebuah kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Kalau boleh saya coba kira-kira sahabat perubahan supaya utuh melihat bahwa sebuah investasi itu yang lebih menarik sebenarnya jangan dikaitkan dengan wilayah administrasi, jadi Madura saja, tapi kita ada di satu wilayah yang itu utuh dalam rangka untuk hajat hidup orang banyak di Provinsi Jawa Timur. Maka Mas Didi dan sahabat perubahan, tahukah kita semua bahwa di Indonesia kalau kita bicara kebijakan ekonomi dan potensi ekonomi, itu bukan DKI yang terbesar potensi ekonominya, bukan juga Jawa Barat, bukan juga Jawa Tengah, tapi di Republik ini potensi besar yang paling tinggi itu adalah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur ini di Indonesia punya potensi ekonomi tertinggi, ya,
Contoh misalnya kita mau bicara garam yang ada di sekitar kita, yang ada di Sumeneb. Di Sumeneb ya Pak. Ya, stok garam nasional itu potensinya 50% dari Jawa Timur. Itu garam Mas Didi. Baru garam. Itu baru garam. Garam. 50% stok nasional garam itu ada Di Sumeneb. Maka pasti investasi yang terkait dengan garam itu selalu menarik. Karena potensi besar di Madura, di Sumeneb, pada khususnya Pamekasan dan Sabang. Kemudian yang kedua gula misalnya. Gula juga 49% stok gula nasional ini dari Jawa Timur. Ya, bukan dari Jawa Barat, bukan dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu baru bicara garam, bicara gula. Kita yang lebih ekstrim misalnya tembakau. 60% stok tembakau di Republik ini itu dari Jawa Timur. Madura, Bojonegoro di Jawa Timur, ada Bondowoso dan lain sebagainya. Itu stok tembakau terbesar. Ada lagi yang juga ekstrim 50% stoknya dari Jawa Timur, apa itu? Susu sapi. Oh, susu sapi. Tapi tidak ada di sini sebagian. Ya, susu sapi kita tersebar di Batu, kemudian tersebar di Malang, sebagian di Pasuruan, sehingga oleh karenanya Mas Didi dan sahabat perubahan, kalau bicara kebijakan dan potensi ekonomi di Republik ini, maka Jawa Timur. Miniatur Jawa Timur dari sebuah potensi besar itu ada di Madura dan Sumeneb pada khususnya. Oleh karenanya maka saya kira ada 6 bulan yang lalu seorang wartawan menulis, mungkin maksudnya karena semangat, ya ada kesan terlalu berlebihan. Ternyata di dunia ini ada namanya surga ekonomi. Jadi saya penasaran, surga ekonomi di Indonesia adalah Jawa Timur. Apa kok ada surga ini? Saya baca ternyata potensi ekonomi yang saya sebutkan tadi. Potensi ekonomi garam, potensi ekonomi gula, potensi ekonomi tembakau, potensi ekonomi susu sapi, potensi ekonomi ternyata Mas Didi ya. Potensi ekonomi di bidang minyak dan gas itu setelah di Riau itu Duri namanya. Riau itu cadangan stok migas paling besar di Indonesia. Nomor 2 Bontang. Nomor 3 Jawa Timur. Jadi satu hari produk minyak dan gas di Republik ini 1 juta barrel. 30% dari stok migas di Indonesia ini dari Blok Cepu, dari offshore sebagian di laut kita, di kepulauan di Sumeneb. Ini sekarang sudah ada 8 kontraktor production sharing sedang melakukan eksplorasi minyak dan gas. Jadi kompleks sudah bahwa Jawa Timur itu merupakan surga ekonomi di Indonesia, karena kalau bicara surga potensi ekonomi bukan Jawa Barat, bukan Jawa Tengah, apalagi bukan DKI. DKI itu produk domestik regional brutonya. Mas Didi paham nggak produk domestik regional? Iya, paham sedikit-sedikit. Benar. Kebetulan jurusan ekonomi juga. Oh, ekonomi ya. Kalau kita bicara produk domestik regional bruto, DKI itu nggak punya produk garam, nggak punya jagung, nggak punya. Jadi produk domestiknya itu ibadahnya sedikit. Kalau Jawa Timur kan garam ada. Jadi hasil keringat masyarakat itu besar. Ya, oleh karenanya maka saya kira sepanjang mata memandang, kalau itu terkait dengan investasi, pasti Jawa Timur di Republik ini paling menarik. Benar. Ya, saya kira itu. Iya. Banyak sekali potensi yang ada di Jawa Timur, salah satunya disebutkan oleh Bapak tadi, banyak sekali, dan salah satu juga penyumbang terbesar dari garam dan lain sebagainya itu dari Jawa Timur. Tapi kita fokus kepada Madura. Kalau melihat secara keseluruhan, Madura ini bisa dikatakan perekonomian masih kurang maju. Dengan banyaknya investasi yang bisa dikembangkan, sehingga ketertarikan investor sebenarnya ke Madura khususnya itu membuat
seharusnya membuat perekonomian di Madura naik, tapi pada nyatanya ada sedikit hal yang tidak sejalan dengan pemikiran. Kira-kira Ya. penyebabnya apa, Pak? Mas Didik dan sahabat perubahan, saya ini 33 tahun di birokrat itu rasanya komplit. Dari seorang planner, jadi hampir 20 tahun saya seorang planner perencanaan pembangunan karena saya di Bapeda, kemudian sebagai perumus kebijakan di biro 45 tahun. Jadi merangkai kebijakan apa kira-kira di Jawa Timur ini, kemudian jadi pelaksana itu pernah di Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM, kemudian Dinas Perhubungan, sehingga ketika saya bicara di perencanaan, saya pernah melakukan penelitian, Mas Didik dan sahabat perubahan, bahwa kalau bicara investasi, maka wilayah atau daerah yang dukungan infrastrukturnya masif dan mantap itu bergeraknya akan cepat. Nah, kira-kira kalau di Jawa Timur itu di mana komposisi dari dukungan infrastruktur dalam rangka mendorong dan menggerakkan? Nggak ada ceritanya pembangunan ekonomi tanpa didukung oleh infrastruktur yang cukup. Itu investasi, pertumbuhan ekonomi, produk domestik dan lain sebagainya itu akan bisa tinggi Dengan cepat. termasuk di Madura. Seperti apa wajah infrastruktur kita, ya nanti akan mengarah ke sana, tapi saya ingin meyakinkan bahwa Jawa Timur ini merupakan wilayah yang dapat dikatakan menjadi wilayah dengan komposisi industri yang tinggi. Jadi kalau dilihat di produk domestik regional bruto dari 2000 triliun itu 30% itu dibentuk dari sebuah sebuah pendapatan regional bruto dari industri. Baru perdagangan, baru infrastruktur, baru yang lain-lain. Jadi oleh karenanya maka saya kira saat ini Madura sebenarnya sudah banyak mendapat lirikan untuk sebuah investasi karena jembatan Suramadu tahun 2009 sudah ada. Sudah ada. Saya termasuk salah seorang yang ikut dalam perencanaan pembangunan di jembatan Suramadu. Tetapi jembatan Suramadu itu selesai bukan titik, dan teorinya memang harusnya laju pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu kan dibentuk dari, itu rumusnya kalau di orang-orang ekonom Y ya, pertumbuhan ekonomi, ada C namanya konsumsi. Jadi kopi kita makan ini membentuk pertumbuhan ekonomi. Iya, benar. TV streaming ini membelanjakan apa dan sebagainya, itu membentuk sebuah pertumbuhan ekonomi. Jadi konsumsi ditambah CI investasi. Semakin besar dorongan sebuah investasi, maka kinerja ekonomi akan semakin tinggi. CI investasi, kemudian G government spending, itu juga membentuk sebuah pertumbuhan. Plus ini namanya cadangan devisa, yaitu ekspor impor. Nah, kalau dilihat dari satu sisi investasi, seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak didukung oleh infrastruktur yang memadai, ya lambat. Saya ingin sampaikan bahwa Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata nasional. Jawa Timur selalu di atas berapa rata-rata sebelum Covid ya? Sebelum COVID. Itu kinerja ekonomi nasional pertumbuhannya kan 4 sekian persen. Jawa Timur jauh di atas dong. 5,21. Mohon maaf, Madura sebenarnya bisa didorong dan digerakkan, tetapi
dari yang ada memang baru 2%, Baru 2,1%. Jadi nggak jauh-jauh dari 2 lah ya. Ya karena mungkin jembatan Suramadu saja tidak cukup untuk bisa meyakinkan investor yang menginvestasikan dana. Ini kan investor yang punya uang. Benar. Jadi investor itu kalau ke Madura hanya kagum dengan jembatan Suramadu yang cantik, yang terpanjang di Indonesia. Tapi ketika kembali lagi mikir, ternyata infrastruktur yang lain di Madura masih belum bisa mendukung. Contoh misalnya, kalau kita bicara power plant, apa itu listrik, seorang investor yang akan menginvestasikan, apakah itu di bidang agro, di bidang minyak dan gas, di bidang perikanan kelautan, di bidang yang lain-lain. Ketika bicara infrastruktur, melihat jalan nasionalnya kok kecil, ya. Dan itu juga jalan negaranya sampai dari zaman Belanda sampai sekarang kan dilihat. Sekarang volume kendaraan semakin padat, dimensi kendaraan semakin lebar, semakin panjang. Sehingga kalau kita bersalipan saja dengan kendaraan lain kadang-kadang mengerikan. Benar. Bukan tidak ada korban, mungkin spion kendaraan kita ini udah berapa kali pecah karena sudah saling berbenturan sama spionnya. Itu kalau bicara di infrastruktur jalan. Ada lagi, kalau dihitung dengan neraca sumber daya air, supply demand, kebutuhan air baku. Apa itu air baku? Air bersih. Iya, air bersih. Air untuk kepentingan ya industri dan lain sebagainya. Ini jauh dari kebutuhan yang seharusnya dipenuhi. Misalnya ada sebuah kawasan industri nanti, ini air nggak cukup, dipakai orang-orang aja itu kadang kurang ya. Maka solusinya harus ada waduk sebagai cadangan air, dan itu harusnya sudah terbangun beberapa puluh tahun yang lalu ketika di Waduk Blega itu pemerintah sudah nyeting untuk pembangunan. Tapi ketika pembebasan tanah ini lagi-lagi menjadi suatu masalah. Satu masalah karena saya juga ikut dalam tim waktu pembuatan AMDAL, ya gagal. Air nggak cukup. Listrik juga masalah di Madura karena dia tidak punya transmisi yang mestinya ada power plant tersendiri. Apalagi Sumeneb ya, pulaunya ratusan, penduduknya 1,2 juta dan lain sebagainya. Sebenarnya ini daya tarik tersendiri ya bagi sebuah investor untuk menginvestasikan di wilayah Madura. Sehingga dengan pembangunan jembatan Suramadu itu masih koma. Ya, masih koma. Harusnya ada dukungan infrastruktur lain. Yang ada yang sangat menyolok, Mas Didik. Iya. Kalau Mas Didik pergi ke Surabaya, ya, naik dari jembatan Suramadu dari sisi Madura. Madura naik turun di Surabaya. Iya. Kalau itu truk mau keluar kota misalnya. Truk itu mau ke Malang, keluar kota mau ke Jakarta, turun di Surabaya, kan masuk ke jalan tikus, jalan kecil. Iya benar. Kapas Kerampu, kemana kan? Iya benar. Tidak langsung naik ke tol. Harusnya ada namanya MER, Middle Eastern Ring Road tol, bukan MER yang ada sekarang. Ini MER 1C yang ada ini. Ini untuk kepentingan lokal itu. Depan Galaxy Mall dan seterusnya itu. Iya. Itu ada tol yang elevated atas. Jadi dari jembatan Suramadu ke MER yang itu elevated di atas sampai ke Waru, sambung dengan interchange namanya. Itu tol yang ke Jakarta, itu yang kemana, ke Bali kemana. Nah kalau sekarang investor kan melihat, loh nanti angkutan-angkutan yang masuk ke wilayah Surabaya keluarnya lama, 2 jam bisa itu, karena masuk jalan tikus dan sebagainya. Jadi harusnya ada jaringan jalan tol lagi selain yang ada sekarang. Kemudian yang lain adalah mungkin ke depan di wilayah Madura ini ya perlu ada
alternatif pembangunan pelabuhan karena Tanjung Perak sudah mulai overload. Sudah mulai Ya, overload. sudah mulai overload dan kita sudah menyiapkan di daerah Bangkalan Utara, namanya di dekat Tanjung Bumi, namanya Tanjung Bulu Pandan. Itu pelabuhan yang bisa untuk beriringan dengan Tanjung Perak yang pada satu saat nanti dia akan overload karena di situ ada angkatan laut, kemudian ada fungsi-fungsi lain yang tidak memungkinkan untuk bisa melayani dengan cepat masyarakat. Nah, sangat menarik Sobat Perubahan. Silakan untuk Sobat Perubahan yang saat ini menonton di live Instagram, di Instagram Ahmad Yunus 4 Sumeneb, Indonesia Youth Inspiration, Just Picture, Yulia Ningsi dan juga Sumeneb Superhit. Nah, silakan berikan pertanyaan nantinya di kolom komentar. Nantinya kita akan tanyakan kepada narasumber pada sore hari ini. Masih di pembahasan terkait investasi, Bapak. Nah, memang ada genjotan yang memiliki konsep yang harus dipercepat. Itu juga terbukti di keputusan Presiden nomor 80 tahun 2018 tentang percepatan perekonomian ekonomi di beberapa wilayah Jawa Timur. Salah satunya Bangkalan. Nah, ini juga kebijakan Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2018 untuk membebaskan tarif tol Suramadu, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di Madura. Tapi sampai saat ini masih belum seperti yang diharapkan. Salah satunya seperti yang Bapak contohkan tadi, yaitu pembebasan tanah, semisal yang menjadi kendala. Apa kira-kira untuk penyelesaian semua itu dari pemikiran Bapak sebagai kepala Bakorwil? Jawa Timur itu terdiri dari kultur. Jadi dalam semua kebijakan pembangunan ekonomi pemerintahan itu mungkin di daerah lain tidak sensitif dengan bagaimana peran dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, benar. Tapi kalau di Madura dan Tapal Kuda, jadi itu harus diajak bicara dalam semua keputusan untuk kebijakan pembangunan ekonomi, pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi di Jawa Timur itu ada budaya-budaya, misalnya Madura ini agak sama dengan Tapal Kuda, ya. Istilahnya Jawa Timur ini Madura nggak asli, gitu. Madura nggak asli, benar. dari Pasuruan, dari Probolinggo, kemudian dari Situbondo, Bondowoso, dan Madura yang menjadi satu kesatuan ini. Kemudian di Jawa Timur bagian barat itu ada namanya Mataraman, ya Mataraman. Jadi ukuran-ukuran yang ada itu memang menunjukkan bahwa kekuatan tokoh kalau di Madura itu menjadi kunci. Jadi kunci utama dalam setiap keputusan untuk merumuskan kebijakan. Maka di Jawa, di Madura itu ada kata-kata begini, Mas Didi dan sahabat perubahan. Bupak, bubuk, guru, ratu. Jadi pemerintahan itu setelah guru. Guru ini ya ulama, ya kiai dan lain sebagainya, yang ini harus menjadi panutan dalam setiap kali umarah atau pemerintah ini melakukan sesuatu. Oleh karenanya maka agar tidak ada sesuatu yang katakanlah menyebabkan kenapa sampai dengan saat ini laju pertumbuhan ekonomi, laju investasi, laju konsumsi itu di Madura masih belum maksimal. Sudah ada progres yang mengarah kepada kenaikan, tetapi dibandingkan dengan daerah-daerah lain itu
kayaknya, apalagi di daerah lain sekarang sudah ada tol misalnya. Iya. Sementara di Madura Madura masih belum. Sehingga arus barang dan jasa nggak memungkinkan untuk bisa seperti daerah-daerah lain yang pasti dari ketepatan waktu itu sudah bisa. Misalnya sekarang dari Madiun ke Surabaya pasti 1 jam Melalui tol ke tol ya. Benar. Tapi kalau di Madura Sumenep sekarang Surabaya 4 jam. Sumenep Surabaya itu 4 jam. beda-beda waktu. Kalau pagi ada pasar, ada 5 pasar itu bisa 5 jam, Pak. 5 jam. Jadi Benar. saya kira itu yang perlu bisa dikatakanlah bagaimana para kepala daerah itu melihat dari sebuah keutuhan merencanakan sesuatu yang tidak melihat administrasi sebagai acuan, tetapi wilayah lah Madura secara keseluruhan inilah yang harus menjadi satu kesatuan cara memandang, cara merencanakan, cara mengeksekusi dan lain sebagainya. Ya. Karena seperti yang Bapak barusan katakan bahwa lain jam, lain durasi waktu dari Sumenep ke betul ke Surabaya, ya. Sehingga juga itu memberikan suatu hal yang tidak baik kepada investor yang ingin datang. Iya, karena ada ketidakpastian dari segi waktu ya. Iya, benar. Tapi semua itu tentunya diharapkan cepat selesai, Pak, dengan sinergi kebijakan yang searah dengan kebijakan nasional. Ya. Karena di Sumenep sendiri atau di daerah-daerah lain di Pulau Madura ini banyak sekali potensi investasi, yaitu perikanan laut, sapi, kelapa. Di sini juga banyak kelapa dan juga garam. Kira-kira selain masalah infrastruktur yang menjadi kendala untuk berinvestasi di Madura atau Sumenep, kira-kira apalagi? Bagaimana cara menyelesaikan potensi yang banyak di Madura, tapi tidak terserap dengan baik, sehingga memberikan keterlambatan kepada perekonomian khususnya juga di Madura? Iya. Jadi merencanakan sesuatu seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh ini punyaku, ini punyamu, enggak. Jadi wilayah ini harus dibuka. Nah, menjadi satu kesatuan, hamparan. Jadi mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Kalau dilihat dari potensi-potensi yang ada, ini bisa saling mendukung. Benar. Ya, apalagi di Sumenep, katakanlah mau dilihat dari segala penjuru, ini banyak hal. Ya, Sumenep ini adalah merupakan miniatur dari potensi besar di Jawa Timur. Tadi sempat dikatakan ada sapi. Jumlah populasi sapi dan penduduknya itu hampir sama. Jadi luar biasa. Karena setiap penduduk rata-rata punya 3-4 sapi. 3-4 sapi. Oleh karenanya maka klaster sapi di Jawa Timur itu di sini priority. Ya, tapi sapi macam-macam kalau di sini ya, sapi untuk mendukung pariwisata, ada kerapan sapi yang Piala Presiden, kemudian ada yang lain-lain. Dan kalau kita konsumsi, sapi kita ini punya nilai lebih. Saya melihat dari kalau kita dibuat sop misalnya, sop sapi yang dari Sumenep itu selalu bening, enak rasanya ya daripada sapi-sapi yang lain yang ada. Kemudian selain tadi yang disebutkan, ada lagi satu potensi jagung. Jagung itu potensinya besar di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada kurang lebih 4 juta ton jagung setiap tahun diproduksi, dan hampir 60%-nya itu ada di wilayah kita. Jagung kita ini ya nggak besar, tapi memang itu nilai gizinya baik. Saya kira kalau di konsumsi nilai kualitasnya. Saya kira untuk bisa memanfaatkan potensi besar di wilayah Madura pada umumnya dan di Sumenep pada khususnya, sekarang situasi sudah global. Ya, saya melihat pengelola yang
ada di laut, kemudian ada di pertanian. Ini menurut kacamata saya yang setiap tahun saya selalu mengikuti gubernur kunjungan ke luar negeri, ya, ke luar negeri, karena kita punya sister province, ada di Osaka, kemudian ada di Australia Perth, ada di Amerika, ada di Eropa. Yang saya ketahui petani-petani yang ada di luar itu punya sifat entrepreneur, jadi dia wirausaha. Ya, karena dia berdaulat, punya tanah sendiri, punya modal sendiri, punya ini sendiri. Sementara tidak demikian dengan kita, misalnya nelayan itu jiwa wirausahanya dan berserikatnya itu tidak punya kekuatan untuk menjadi satu kesatuan lembaga. Kesatuan lembaga yang memiliki kekuatan. Yang memiliki kekuatan, apakah koperasi, apakah organisasi apapun. Benar. Tapi kuncinya ada di leadership, kepemimpinan, ya, tokoh orang yang kalau di negara-negara yang saya sebutkan tadi, di negara-negara maju, jadi petani itu sudah pengusaha, sudah entrepreneur. Iya, benar. Tapi kalau kita, mohon maaf, masih jadi tenaga kerja, petaninya tidak bisa memposisikan diri sebagai entrepreneur atau pengusaha yang dia punya bargaining untuk bisa melakukan transaksi dagang dan lain sebagainya. Ya. Karena memang butuh teknologi, butuh biaya. Ya. Nah, ini pemerintah harus hadir, harusnya bisa hadir untuk bisa meningkatkan harkat dan martabat seorang petani dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala memang di Madura. Kebanyakan juga pelaksana dari pertanian, peternakan itu tidak memanfaatkan teknologi secara keseluruhan, tapi lebih kepada pemahaman awam, pemahaman sistem lama, yaitu dengan tidak memiliki kekuatan seperti yang Bapak tadi sebutkan, berbentuk suatu organisasi yang memiliki kekuatan yang besar. Betul. Sehingga ini juga menjadi suatu kendala. Tapi ini harus diselesaikan secepatnya. Ya. Kalau melihat di 4 daerah Pak di Kabupaten di Madura, adakah potensi yang memang patut untuk cepat terselesaikan? Semisal seperti garam di sini sangat berpotensi, tapi penyelesaiannya akan lebih selesai jagung semisal. Sehingga ini juga menjadi pembahasan di penyelesaian secara bertahap. Monggo. Monggo Pak. Kita santai, masih panjang perjumpaan kita Sobat Perubahan. Silakan untuk yang mau bertanya di kolom komentar di beberapa Instagram kita live ya. Nanti akan kami tanyakan kepada narasumber pada kesempatan sore hari ini. Iya, lanjut ya Pak ya. Ya. Ada yang hampir selesai dari potensi investasi. Dari investasi kan sangat banyak macamnya investasi yang memang berpotensi di Sumeneb, bahkan di kabupaten-kabupaten lain di Madura. Tapi ada beberapa kendala memang itu nyatanya iya. Tapi adakah yang sudah terselesaikan secepatnya atau sudah dikomunikasikan untuk memperbaiki atau membenahi? Ya, kembali lagi kita harus merubah mindset. Ya, mindset kita harus dirubah bahwa kenapa generasi muda, para petani, anak-anak para petani, ya walaupun sudah sekolah di Fakultas Pertanian, tapi ketika lulus masih harus mencari pekerjaan kantoran. Ya. Kantoran. Mestinya benar. Yang pernah saya lihat di Australia ketika itu ada pameran pameran peternakan sapi terbesar di Australia. Jadi yang bekerja itu yang bekerja itu ya orang tuanya, keluarganya, anaknya. Jadi betul-betul bekerja
Ya kalau kalau kembali lagi ya Mas Didik ya, Iya, benar. situasi batin dari sebuah negara yang dijajah oleh Belanda itu memang mindsetnya beda dengan negara-negara yang dijajah oleh Inggris misalnya ya. Orang Belanda ini pasti ingin kelihatannya ya karena situasi 350 tahun dijajah sehingga kepinginnya anak-anak kita itu masih turun-temurun kepingin setelah lulus ijazahnya itu dipakai untuk nyari kerjaan. Jadi tidak ijazah itu harusnya bisa menciptakan pekerjaan, Suatu keahlian. satu keahlian. Karena Mas Didi, kalau kita bicara investasi di sebuah wilayah, investasi itu kan ada investasi dengan penanaman modal asing PMA itu dari negara lain, PMDN penanaman modal dalam negeri, ya, jadi dari dalam negeri yang sebenarnya sangat membantu pemerintah dalam rangka mendorong dan menggerakkan investasi itu adalah dari investasi non fasilitas. Jadi ada PMA, PMDN, ada non fas. Non fas ini jumlahnya, dan itu yang membentuk ekonomi di Indonesia. Jadi di Jawa Timur, Mas Didi, di Jawa Timur itu produk domestik regional yang dihasilkan 2000 triliun. 2000 triliun itu dari 17 sektor, infrastruktur, peternakan, kelautan, perikanan, kemudian pertanian dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari skala usaha, bukan pengusaha yang besar, bukan investasi yang. Jadi kalau dilihat dari skala usaha di undang-undang UKM, usaha kecil menengah, kebanyakan investasi kita itu ada di kecil dan menengah. Ya, tapi itu tadi infrastruktur harus mendukung juga. Ya, kalau enggak harus barang dan jasa itu tersendat ketika produksi sudah selesai. Bisa-bisa sampai busuk Pak kalau semisal 10 jam Ya, itu kan. karena pasar. Betul. Ya. Luar biasa, memang banyak potensi yang ada di Madura. Salah satunya yang menjadi suatu keunikan memang Madura banyak sekali potensi, tapi kita juga mampu sebenarnya untuk mengembangkan potensi itu menjadi suatu bahan produk dan juga memiliki ekonomi yang lebih daripada sebelumnya, sehingga dimanfaatkan oleh penduduk lokal yang berada di Madura. Melihat dari perekonomian sekilas Pak, dari perekonomian banyak sekali memang untuk yang memiliki ijazah itu banyak sekali yang ingin bekerja Ya. tanpa melihat potensi yang ada di suatu daerah seperti sarkaya, seperti sapi, seperti garam, sehingga bisa dimanfaatkan dan memiliki ekonomi yang lebih. Betul. Nah, kira-kira dari Bapak untuk menyadarkan itu semua, ajakan kepada Sobat Perubahan, Ya. mungkin pemuda-pemuda yang sekarang menyaksikan di beberapa live Instagram, ingin juga tahu dan ingin mendengar motivasi dari Bapak. Ya. Jadi Mas Didi, saya kira saya juga pernah jadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi sebuah negara maju itu, Mas Didi, ya, salah satu kriterianya negara maju itu jumlah wirausahanya itu minimal 8 sampai 10%. Malaysia, Singapura, kemudian negara-negara Eropa yang lain, itu dikatakan sebuah negara akan maju kalau penduduknya itu minimal 8 atau sampai 10% adalah wirausahawan. Di Indonesia masih 1, jadi masyarakat
dan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Kalau ingin negara kita maju, maka jadilah wirausaha untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Ekonomi yang besar. dengan membantu memperbesar size dari investasi yang investasi oleh masyarakat, bukan yang PMA, PMDN. Itu sebenarnya kekuatannya ada di UMKM kita itu. UMKM, benar. Ya, oleh karenanya maka kita semualah yang harus bisa menciptakan peluang sebuah investasi yang akan membantu ya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, kemudian indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang banyak diharapkan oleh pimpinan-pimpinan kita, yaitu memberikan suatu keinginan kepada personal atau teman-teman perubahan, sahabat perubahan, agar berwirausaha untuk mandiri, berdiri di kaki sendiri, memanfaatkan berwirausaha. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar Just Picture dari Arif Hidayatullah. Di masa pandemi ini, bisakah nantinya merubah pembangunan ekonomi yang merendah? Dan bagaimana cara daya tarik masyarakat Madura untuk berinvestasi yang meningkat? Karena saat ini kan pandemi corona ini sangat booming, sehingga memberikan memberikan dampak pada ekonomi yang kurang baik. Siapa? Mas Arif ya? Mas Arif Hidayatullah. Mas Arif Hidayatullah. Jadi saya kira 2-3 bulan ekonomi terpuruk, aktivitas pembangunan juga melambat, kemudian pemasukan pemerintah, masyarakat juga sedang terpuruk, maka skenario yang oleh Bapak Presiden, oleh para gubernur, para bupati, wali kota di Indonesia itu dalam menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah negara, APBN, APBD, provinsi, kabupaten, kota, itu harus bisa menciptakan sebuah kegiatan yang refocusingnya itu misalnya menyangkut akses jaring pengaman sosial. Jadi shock terapi dari masyarakatnya, katakanlah tidak mampu untuk memenuhi hajat hidupnya, apakah konsumsi dan sebagainya, ini pemerintah harus hadir, ya Mas Arif. Jadi itu dulu, jadi supaya masyarakat punya semangat, maka pemerintah punya bantuan langsung tunai, ada yang 600.000 selama 3 bulan, selama 6 bulan. Ini supaya dia punya daya beli dan mengkonsumsikan diri dalam rangka membentuk konsumsi yang ini bisa mendorong dan menggerakkan roda ekonomi. Ya, satu. Kemudian yang kedua, pemerintah ini banyak memberi kemudahan berusaha maupun fasilitas-fasilitas yang sebelumnya dia katakanlah misalnya Mas Didi, dia pinjam fasilitas di bank. Bapak Presiden sudah memberikan kelonggaran dengan mereschedule kembali, ya, pinjaman-pinjaman. Misalnya harus 1 tahun karena ada situasi seperti ini, jadi 2 tahun dimundur dengan tanpa ada penalti dan lain sebagainya. Dan ini diharapkan untuk bisa mendorong dan menggerakkan laju wirausaha masyarakat yang memang dalam 2-3 bulan ini sangat terpuruk ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah karena ini menyangkut sebuah tatanan kesehatan, maka refocusing dari tugas pemerintah dan masyarakat itu bisa menciptakan derajat kesehatan masyarakat itu kembali seperti sebelumnya ada pandemi virus ini. Yeah. Jadi dengan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. New normal. Jadi new normal. Jadi itu jargon harus bisa diciptakan oleh masyarakat, karena kalau pemerintah hanya bisa menghimbau, bisa mengarahkan, tetapi kalau masyarakat tidak, maka saya kira itu dulu. Memang perlambatan ekonomi
2-3 bulan ini tidak bisa sesegera mungkin untuk bisa langsung didorong dan digerakkan tanpa ada sesuatu yang tadi saya sampaikan. Jadi masyarakat dilihat mana yang memang tidak mampu untuk mengkonsumsi dari kemampuannya. Jadi harus pemerintah hadir, ngasih uang, ngasih 9 bahan pokok, ya, kasih bantuan-bantuan yang lain yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti pada saatnya kalau sudah stabil, maka investasi itu insya Allah akan segera bisa hadir kembali dan pulih. Tapi syaratnya masyarakat harus mendukung, karena pembentukan investasi itu ternyata yang potensi itu bukan di saat-saat seperti sekarang, bukan investasi yang mengarah dari penanaman modal asing. Ya, karena semua negara sekarang, hampir 300 negara sedang ada cobaan. Ya, maka yang harus diciptakan sebuah investasi yang dengan bisa menciptakan local wisdom, kearifan lokal yang ada di sekitar kita untuk bisa diciptakan industri-industri rumah tangga dan lain sebagainya, yang ini akan bisa membantu masyarakat ya. Dalam pandemi COVID ini, mudah-mudahan cepat selesai. Begitu jawaban dari pertanyaan Harif Hidayatullah. Terima kasih. Dan ada pertanyaan di kolom komentar Just Picture. Dehrati, mungkinkah Sumeneb menjadi klaster mandiri dalam menciptakan sumber PAD, pendapatan asli daerah? Ya, dapatkah? Mungkinkah Sumeneb menjadi klaster mandiri dalam menciptakan PAD? Saya kira kalau bicara kemandirian sebuah klaster yang kaitannya dengan pendapatan asli daerah, maka ada 3 hal yang harus, selain pemerintah, masyarakat, ya, pelaku usaha dan swasta. Jadi ini yang bisa menciptakan satu klaster dengan pendapatan asli daerah yang pada saatnya entah 10 tahun lagi. Jadi intinya pendapatan asli daerah itu bisa maksimal ketika sebuah wilayah itu pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional brutonya itu maksimal. Ya, ini akan ada korelasi ya antara pertumbuhan ekonomi dengan apa yang bisa harus kita ciptakan. Kalau kita hanya mengandalkan terhadap pendapatan asli daerah, dalam waktu dekat pasti wilayah kita yang ada di Madura ini tidak bisa kencang berjalan dengan wilayah-wilayah lain, katakanlah Surabaya, kemudian Mojokerto, kemudian Lamongan, yang wilayah-wilayahnya ini punya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ya, Sumeneb dan Madura pada umumnya bukan tidak mungkin, tapi kalau mau menggerakkan roda ekonomi, pendapatan asli daerah mau dimaksimalkan, harus ada pusat-pusat pertumbuhan yang bisa mendukung terciptanya sebuah produk domestik regional. Itu pasti ya, tapi jangan khawatir, saya kira untuk bisa mengarah ke hal-hal yang seperti yang tadi ditanyakan, maka membangun tidak harus dari APBD ya. Membangun sekarang bisa melibatkan swasta ya, ada namanya PPP, Public Private Partner. Jadi Public Private Partnership. Jadi membangun melibatkan pihak swasta ya. Kalau pemerintah punya project yang itu bisa dikerjasamakan, tapi asetnya dari pemerintah, pembiayanya dari masyarakat, itu sudah ada Kepres KPBU namanya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Saya kira itu. Cukup menarik sekali. Waktu masih tersisa kurang lebih sekitar 5 menit.
Untuk sobat perubahan silahkan yang ingin bertanya di kolom komentar. Dan kalau semisal waktunya nanti masih ada, akan saya sampaikan kepada narasumber. Ini juga ada pertanyaan dari Ekonomi Unija. Apa yang harus dilakukan Madura untuk membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Pulau Madura, dan bagaimana mengatasi kultur? Nah, ini berkaitan dengan tadi, karena yang menjadi masalah memang kultur. Agar ketertarikan investor juga sama dengan keinginan masyarakat yang ada di Madura. Siapa namanya, Mbak? Dari Ekonomi Unija. Oh, Ekonomi Unija. Di kolom komentar tadi di awal sudah saya sampaikan, saya pernah melihat dan melakukan penelitian sebuah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dukungan infrastruktur, ya, benar. Mutlak. Di mana itu wilayah namanya Gerbang Kertasusila, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Lamongan, dan lain sebagainya. Kemudian ada klaster Malang Raya dan lain sebagainya. Madura ini saya kira kalau ingin didongkrak pertumbuhan ekonomi, produk domestik regionalnya, maka infrastrukturnya tidak ada jembatan Suramadu, tetapi saya sebutkan tadi harus cukup air dengan neraca sumber daya airnya ini banyak minusnya. Jadi harus ada waduk, harus ada potensi sumber daya air, listrik harus terpenuhi, ya. Kemudian infrastruktur connectivity, kalau di Sumeneb ini penting sebuah dermaga yang menghubungkan antar pulau, itu penting, ya, di Sumeneb. Oleh karenanya yang menyangkut kultur, maka pemerintah setiap kebijakan pembangunan tokoh-tokoh, karena di Madura ini adalah banyak pesantren, banyak para tokoh, banyak kiai yang itu harus bisa kita coba untuk mengakomodir dalam rangka kebijakan apa yang cocok dan sesuai dengan wilayah yang ada di Madura. Wilayah yang berada di Madura. Semoga memang ini memberikan manfaat yang luar biasa nantinya ke depannya. Amin. Perekonomian di Madura menjadi tinggi dan juga investasi, banyaknya investor karena memang luasnya investasi untuk berinvestor atau berinvestasi di Madura itu sangat luar biasa. Terakhir Pak, sebelum nantinya saya tutup di diskusi perubahan, harapan kepada sobat perubahan dan juga kepada pengampu kebijakan, kira-kira dari Bapak seperti apa? Pertama, kepada generasi penerus, para kaum milenial, jadi semaksimal mungkin apa yang kita dapat selama di tempat kita belajar, pada akhirnya hasil belajar itu janganlah dijadikan alat untuk mencari pekerjaan, tapi teman-teman harus bisa menciptakan pekerjaan. Jadi menciptakan tenaga-tenaga yang itu bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain, yang tidak harus kita melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Karena sekarang di era global, kalau kita tidak menyesuaikan dengan suatu kebutuhan, maka kita akan ketinggalan, ya. Teknologi informasi menjadi sebuah kata kunci bagi kita dalam rangka kita tidak perlu punya ruangan yang besar, tidak perlu mempunyai, tetapi cukup dengan menggunakan IT kita sudah bisa melaksanakan transaksi dan lain sebagainya. Yang kedua, saya pernah hadir di ulang tahun Ciputra. Jadi Pak Ciputra itu bukan apa-apa di waktu awal-awal, tapi yang jelas teman-teman, para kaum perubahan, teman-teman perubahan itu yang pertama harus punya keinginan, punya semangat, dan punya percaya diri. Saya kira itu kuncinya, ya. Ya Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Banyak sekali pertanyaan, tapi masih belum terjawab semua. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berjumpa lagi di Rumah Perubahan bersama Bapak Fatah Yassin. Terima kasih kepada sobat perubahan yang sudah bergabung juga, bahwa harus ada sinergi untuk membangun suatu kekuatan. Ada beberapa hal yang memang dimanfaatkan menjadi diri sendiri, menjadi tenaga profesional untuk membangun daerah, suatu harapan dari pengampu kebijakan secara nasional. Terima kasih sudah bergabung.
Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.